Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan juga sampurasun kasadayana yang ada di rumah sana, yang ada di tempat kalian di sana. Masih bersama Pasintren di Cerita Rakyat, Legenda, Mitos, dan Mitologi Indonesia. Sekarang kita di episode ketiga tentang asal-usul penamaan kota atau daerah yang namanya Majalengka. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi jangan pernah kalian lupakan, bahkan jangan pernah kalian hilangkan. Karena sejarah, adat, dan budaya adalah warisan Nusantara dan juga mulai dari peradaban di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, di program baru kami Fast Entertain. Yaps, seperti itu intronya, dan kita lanjut ke cerita setelah dari episode kedua kemarin. Nah, jadi kemarin, saya kembali lagi sedikit mundur ke episode 2 ya. Jadi setelah Nyi Rambut Kasih ini mengetahui apa maksud dari Pangeran Muhammad beserta istrinya datang ke kerajaannya, dia menghilangkan semua bahasanya pohon atau kebun maja tersebut, sampai akhirnya Pangeran Muhammad mengatakan dalam mencelutuk dari mulutnya, yaitu Majalengka. Majalengka. Nah, dari sana mungkin berkembangnya sampai sekarang menjadi Majalengka. Tetapi bukan hanya di situ, seperti yang kemarin saya bilang, bukan hanya di situ, bukan hanya di situ. Nah, Pangeran Muhammad ini bahasanya penasaran dan tidak ingin kembali ke Cirebon karena bahasanya dia kecewa nih, dalam dirinya kecewa tidak bisa menemukan pohon maja tersebut. Akhirnya dia tinggal di satu kaki gunung sampai akhir riwayatnya. Nah, kaki gunung atau bukit tersebut yang bernama Margatapa. Nah, di sana tinggalnya dan sampai akhir hayatnya wafat di sana, di bukit atau di gunung Margatapa. Nah, setelah dia wafat, istrinya Nyai Siti Armila melanjutkan titah atau melanjutkan perjalanan dari Pangeran Muhammad ini, yaitu mencari pohon maja sekaligus mengemban amanah dari orang tuanya, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, untuk menyebarkan Islam ya di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya, singkat cerita karena ini pasti panjang banget ceritanya, saya singkat saja. Nah, di sana sampai akhirnya Nyai Rambut Kasih berhadapan langsung dengan Nyi Siti Armila. Mereka bertempur, mereka berargumen, dan mereka melakukan pertempuran yang ada di sana. Nah, sampai akhirnya Nyi Rambut Kasih mengatakan sesuatu, yaitu, "Aku adalah sebaiknya ratu yang akan memimpin penduduk yang jujur, bijaksana, dan bahasanya berkelakuan baik. Tetapi aku juga tidak akan ragu menghukum dengan sangat keras bagi penduduk yang berkelakuan tidak baik atau berkelakuan buruk. Maka dari itu aku tidak akan mati dan aku tidak mau mati." Seperti itu kata-kata, kurang lebih seperti itu kata-kata dari Nyai Rambut Kasih. Setelah Nyai Rambut Kasih mengatakan itu, Nyai Siti Armila pun mengatakan sesuatu, yaitu, baiklah, misalnya, baiklah, kalau kamu tidak ingin mati dan tidak bisa mati, makhluk apakah diri kamu? Nah, sesampai Nyi Armila mengatakan kata-kata tersebut, Nyi Rambut Kasih menghilang. Atau yang disebut bahasa Sundanya itu ngahiyang. Ya, menghilang atau ngahiyang, kayak gitu. Jadi entah kemana dan entah sampai kapan itu menghilangnya. Nah, akhirnya Nyi Rambut Kasih, akhirnya Nyai Siti Armila pun terus melanjutkan amanahnya, itu mengislamkan kerajaan tersebut sampai semuanya penduduk sana masuk ke dan memeluk agama Islam. Akhirnya Nyai Siti Armila ini tinggal di sana dan sampai akhirnya dia wafat di salah satu daerah yang disebut dengan Citangkurak. Nah, sebelum wafatnya Armila ini mengatakan atau menyebutkan sesuatu, yaitu, "Kelak di mana makamku nanti aku dimakamkan, tempat itu akan menjadi tempat pemerintahan dan pemimpinan yang ada di Sidangkasih atau di Majalengka." Oke, sampai situ dulu. Mungkin akan ada kelanjutannya di acara Pasintren di Cerita Rakyat, Legenda, Mitos, dan Mitologi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.